Selamat malam, saya Dr. Tony. Hari ini tanggal 16 Maret 2020 sudah ada lebih dari 100 kasus positif corona di Indonesia. Dan angka ini terus bertambah setiap hari. Presiden Jokowi menghimbau seluruh masyarakat untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Sekolah dan kerja diliburkan selama 14 hari. Banyak orang bertanya, kenapa sih 14 hari? Dan apa sih tujuannya? Untuk menjawab itu ada 2 poin penting yang perlu kita ketahui. Poin pertama, penularan virus corona ini terjadi dari manusia ke manusia. Beda halnya dengan demam berdarah. Yang membawa virus demam berdarah adalah nyamuk. Nah, jika seseorang terinfeksi, dia bisa aja menularkan ke yang lain. Misalnya dia pergi ke perkumpulan A, B, C, D, dia bisa menularkan ke perkumpulan tersebut. Dan semakin cepat dia berpindah dari perkumpulan ke perkumpulan, maka semakin cepat pula virus itu menyebar. Ada kasus nyata yang terjadi di Korea Selatan. Ada seseorang yang sudah sakit tapi tetap pergi ke gereja. Namanya gereja Shincheonji. Dan dia menularkan ke hampir 40 orang. Gitu. Jangan sampai Anda sebagai salah satu yang menularkan virus itu ke komunitasmu. Jadi di rumah aja deh. Poin kedua, waktu inkubasi virus ini terjadi dalam 14 hari. Artinya apa sih? Artinya dari seseorang terinfeksi atau virus itu masuk ke dalam tubuh kita sampai akhirnya menimbulkan sakit atau bergejala seperti batuk, demam, itu terjadi dalam 14 hari. Jadi penting sekali untuk memantau apakah kita punya gejala selama 14 hari ini, karena bisa aja kita sudah terpapar sebelumnya. Dan buat yang belum terpapar, jaga kesehatan, jangan sampai kita terpapar. Jadi di rumah aja deh. Saya coba kasih 2 ilustrasi kasus ya. Jadi yang pertama, misalnya ada mahasiswa yang memutuskan untuk pulang kampung. Dia nggak sadar kalau dirinya sudah terinfeksi. Dia pulang ke rumah, dia bisa aja menularkan ke orang-orang di rumah. Padahal kita tahu kalau virus ini menyebabkan kondisi yang lebih parah pada orang yang lanjut usia dan orang dengan penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Dan bisa aja itu adalah orang tua kita dan kakek nenek kita. Contoh ilustrasi kedua, ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, ayah ibunya mumpung libur kerja, anaknya liburan sekolah gitu. Mereka memutuskan untuk pergi berlibur, keluar kota atau keluar negeri. Tanggal 20 misalnya mereka berangkat, pulang ke rumahnya itu tanggal 27. Dan mulai tanggal 30 mereka masuk kerja dan anaknya masuk sekolah. Dan tanpa sadar mereka membawa pulang virus itu dan menularkan kepada rekan kerjanya. Anaknya menularkan kepada teman-teman di sekolahnya. Dan ini akan menyebabkan lonjakan kasus yang sangat tinggi. Jadi di rumah aja deh. 14 hari aja kok. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya habisin series yang selama ini ketunda, atau belajar hal-hal baru, belajar online, main musik gitu. Jadi buat yang punya pilihan, lakukan dengan tanggung jawab. Karena gak semua orang punya pilihan bisa di rumah aja deh. Terima kasih dan semoga kita tetap sehat, keluarga kita tetap sehat, dan Indonesia tetap aman. Dengan gotong royong kita pasti bisa. Salam sehat generasi cerdas.